Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-271. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei datang ke Lembah Pil Ungu untuk menyelesaikan hubungan lama antara lembah itu dan sekte Ziwei secara damai. Namun setelah mengetahui Lembah Pil Ungu mengingkari asal-usul warisan alkimianya, ia membuat keributan besar hingga menghancurkan bangunan penting, mengalahkan para penjaga, menghukum pelayan Lu dan alkemis Yuan, serta menangkap Gan Hao. Di hadapan para petinggi, ia membongkar sejarah bahwa teknik dan harta Lembah Pil Ungu berasal dari sekte Ziwei. Saat semua orang marah dan berusaha membungkamnya, Ye Yunfei justru semakin percaya diri dan akhirnya menantang seluruh alkemis Lembah Pil Ungu dalam satu duel alkimia besar. Setelah mengeluarkan tantangan yang mengejutkan seluruh hadirin, suasana di kawasan Lembah Pil Ungu berubah menjadi sangat sunyi. Banyak orang bahkan mengira mereka salah mendengar. Sejak lembah itu berdiri dan menjadi salah satu pusat alkimia paling terkenal di hutan belantara timur, belum pernah ada seorang pun yang berani datang seorang diri lalu menantang seluruh alkemis mereka sekaligus. Terlebih lagi, orang yang mengucapkan tantangan tersebut hanyalah seorang pemuda yang tampak masih sangat muda. Para tetua dan alkemis saling bertukar pandang. Sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka bertanya-tanya apakah Ye Yunfei benar-benar memahami arti dari kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Menantang seluruh alkemis Lembah Pil Ungu bukan hanya soal keberanian, melainkan juga berarti menantang fondasi kebanggaan sekte yang selama bertahun-tahun membangun reputasinya melalui seni alkimia. Namun Ye Yunfei berdiri dengan tenang di tengah kerumunan. Tubuhnya tegak. Kedua tangannya berada di belakang punggung. Tatapannya tenang dan mantap. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, ia kembali menegaskan tantangannya. Suaranya mengandung energi spiritual yang kuat sehingga menyebar ke seluruh area. Gelombang suara itu bergema di udara, menembus kerumunan dan terdengar jelas oleh setiap orang yang hadir. Kata-kata tersebut membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin panas. Penguasa Lembah Pil Ungu langsung menunjukkan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Lengan jubahnya berkibar saat energi spiritualnya bergejolak. Di matanya, tindakan Ye Yunfei sudah melampaui batas kesombongan. Para petinggi lain pun menunjukkan reaksi serupa. Beberapa orang memandang Ye Yunfei dengan sorot mata dingin. Beberapa lainnya menggelengkan kepala. Ada yang merasa marah, ada pula yang menganggap pemuda itu terlalu arogan hingga tidak memahami batas kemampuannya sendiri. Namun di tengah kemarahan itu, penguasa Lembah Pil Ungu justru perlahan mencibir. Meskipun tidak menyukai sikap Ye Yunfei, ia harus mengakui satu hal. Keberanian pemuda itu memang luar biasa. Sejak lembah berdiri, tidak pernah ada orang yang berani melakukan hal seperti ini. Akhirnya, setelah mempertimbangkan sejenak, penguasa lembah memutuskan menerima tantangan tersebut. Di dalam hatinya, ia juga ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki Ye Yunfei sehingga berani bersikap seperti itu. Setelah menerima tantangan, penguasa lembah menoleh ke arah para alkemis Lembah Pil Ungu yang berkumpul di belakangnya. Seketika beberapa orang menunjukkan keinginan untuk maju. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya melangkah keluar dari kerumunan. Aura yang dipancarkannya cukup kuat. Sebagai seorang Master Naschen Soul kelas 7, ia memiliki status yang cukup tinggi di kalangan alkemis. Wajahnya penuh percaya diri ketika berdiri di hadapan Ye Yunfei. Ia berniat menjadi orang pertama yang mengalahkan pemuda tersebut dan mengakhiri sandiwara ini secepat mungkin. Namun sebelum pria itu sempat melakukan apapun, Ye Yunfei sudah bergerak. Dengan lambaian tangan yang ringan, sebuah kuali pil muncul dan melayang di depannya. Kuali itu berputar perlahan di udara. Kemudian, dengan jentikan jari yang nyaris tak terlihat, dua jenis api muncul secara bersamaan. Api bumi dan api sejati samadhi memasuki kuali dengan sangat harmonis. Dua nyala api yang berbeda sifat itu berpadu sempurna di bawah kendali Ye Yunfei. Pemandangan tersebut langsung menarik perhatian para alkemis yang hadir. Namun keterkejutan mereka baru saja dimulai. Ye Yunfei kemudian mengeluarkan lebih dari selusin jenis ramuan tingkat void dari cincin spasialnya. Tanpa ragu sedikit pun,
Seluruh bahan itu dilemparkan ke dalam kuali sekaligus. Setelah itu, kedua tangannya bergerak. Gerakannya begitu cepat hingga sulit ditangkap mata biasa. Jari-jarinya menari di udara seperti kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga. Setiap gerakan membentuk segel pengendali api yang sangat rumit. Satu demi satu teknik dilepaskan. Semuanya mengalir begitu alami. Begitu mulus. Begitu sempurna. Para alkemis yang melihatnya langsung tercengang. Mereka segera mengenali teknik yang digunakan Ye Yunfei. Itu adalah 13 bentuk api malapetaka. Teknik pengendalian api yang diwariskan di lembah pil ungu. Teknik yang mereka pelajari setiap hari. Teknik yang sangat mereka kenal. Namun apa yang ditampilkan Ye Yunfei benar-benar berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka menyadari bahwa teknik yang selama ini mereka banggakan ternyata dapat digunakan dengan cara seperti itu. Gerakan Ye Yunfei tampak seperti seni. Setiap bentuk mengandung keindahan. Setiap perubahan mengandung kedalaman yang sulit dijelaskan. Seolah-olah teknik yang sama telah berubah menjadi sesuatu yang sepenuhnya baru. Banyak alkemis tanpa sadar membelalakan mata. Mereka tidak ingin melewatkan satu gerakan pun. Beberapa bahkan mulai gemetar karena kegembiraan dan keterkejutan. Para petinggi lembah pil ungu pun tidak jauh berbeda. Mereka juga tertegun. Sementara semua orang masih terpaku pada teknik yang diperlihatkan Ye Yunfei, pria parubaya yang menjadi lawannya akhirnya tersadar. Ia buru-buru mengeluarkan kuali miliknya sendiri. Ia mencoba memulai proses pemurnian pil. Namun semuanya sudah terlambat. Karena tepat pada saat ia baru bersiap menyalakan api, Ye Yunfei sudah menyelesaikan seluruh prosesnya. Tangannya menepuk ringan kuali. Kuali itu bergetar. Sesaat kemudian, 10 butir pil merah melesat keluar dan melayang di udara. Cahaya pil memancar terang. Aroma obat yang kuat langsung menyebar ke segala arah. Semua orang terdiam. Karena 10 pil tersebut adalah pil Naschen Soul tingkat 7. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semuanya berkualitas sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Tingkat keberhasilan 100%. Pemandangan itu membuat seluruh tempat menjadi gempar. Banyak orang menatap dengan mata membelalak. Mereka bahkan tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Lebih mengejutkan lagi, seluruh proses hanya berlangsung sekitar 10 tarikan napas. Kecepatan semacam itu sudah melampaui batas pemahaman mereka. Pria parubaya itu berdiri membeku. Wajahnya pucat. Kepercayaan dirinya runtuh dalam sekejap. Ia bahkan belum mulai memurnikan pil, tetapi lawannya sudah menyelesaikan semuanya dengan hasil sempurna. Kekalahan itu begitu telak hingga tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Akhirnya ia hanya bisa menundukkan kepala dan mundur ke samping. Setelah lawan pertama tersingkir, seorang lelaki tua segera maju. Ia merupakan salah satu tetua biasa di lembah pil ungu dan seorang alkemis tingkat 1. Meski baru saja melihat kemampuan Ye Yunfei, ia masih ingin mencoba. Namun hasilnya tidak berbeda. Begitu ia melangkah maju, Ye Yunfei kembali mengeluarkan ramuan obat. Api bumi dan api sejati samadhi kembali menyala. 13 bentuk api malapetaka kembali digunakan. Kali ini, teknik itu tampak bahkan lebih misterius. Setiap gerakan mengandung makna mendalam yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Para alkemis di sekitar benar-benar terpukau. Mereka merasa seolah sedang menyaksikan bentuk sempurna dari teknik yang selama ini mereka pelajari. Sementara mereka masih tenggelam dalam keterpesonaan, Ye Yunfei kembali menyelesaikan proses pemurnian. 10 pil transformasi tingkat 1 melesat keluar dari kuali. Semuanya berkualitas sempurna. Semua orang kembali terguncang. Kecepatan Ye Yunfei bahkan lebih cepat daripada sebelumnya. Beberapa orang akhirnya menyadari sesuatu. Ye Yunfei sama sekali belum menunjukkan batas kemampuannya. Kecepatan sebelumnya ternyata bukanlah kemampuan penuhnya. Tetua yang menjadi lawannya langsung kehilangan semangat bertarung dan diam-diam mundur. Melihat lawan-lawannya terus berganti tanpa memberikan tantangan berarti, Ye Yunfei mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Ia merasa orang-orang yang maju sejauh ini terlalu lemah. Kata-kata dan sikapnya membuat wajah para anggota lembah pil ungu semakin suram. Namun mereka tidak bisa membantah.
karena hasilnya sudah berada tepat di depan mata. Tak lama kemudian, seorang tetua lain maju. Ia adalah seorang alkemis kelas 7. Statusnya jauh lebih tinggi daripada dua orang sebelumnya. Banyak orang mulai berharap ia mampu membalikan keadaan. Tetapi harapan itu kembali hancur. Begitu pertandingan dimulai, Ye Yunfei sekali lagi menunjukkan kemampuan yang membuat semua orang kehilangan kata-kata. Dalam waktu sekitar selusin tarikan napas, 10 pil transformasi tingkat 7 berkualitas sempurna telah selesai dimurnikan. Tetua tersebut bahkan belum sempat memulai proses sebenarnya. Seluruh arena kembali sunyi. Banyak orang mulai merasa bahwa apa yang mereka lihat bukanlah kompetisi alkimia, melainkan sebuah pertunjukan sepihak. Ye Yunfei tampak begitu santai. Sementara para lawannya terus mengalami kekalahan tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Saat itulah Tetua Agung akhirnya menarik napas panjang. Ia menatap Ye Yunfei dengan lebih serius daripada sebelumnya. Di dalam hatinya, ia akhirnya mengakui bahwa mereka telah salah menilai pemuda ini sejak awal. Ternyata Ye Yunfei bukan hanya seorang kultivator yang kuat. Ia juga seorang ahli alkimia yang luar biasa. Penguasa Lembah Pil Ungu juga menyadari hal yang sama. Setelah mengamati beberapa pertandingan berturut-turut, ia memahami bahwa tidak ada lagi alkemis biasa yang mampu menghadapi Ye Yunfei. Kini hanya tersisa dirinya dan Tetua Agung. Mereka adalah dua alkemis terkuat di seluruh Lembah Pil Ungu. Setelah berpikir sejenak, penguasa lembah memutuskan untuk maju sendiri. Sebagai seorang alkemis kelas 9, ia merupakan kebanggaan tertinggi lembah tersebut. Jika bahkan dirinya gagal, maka itu berarti seluruh Lembah Pil Ungu benar-benar kalah. Dengan langkah tenang, ia keluar dari kerumunan. Semua orang menatapnya penuh harapan. Namun ketika melihat Ye Yunfei langsung mengeluarkan bahan-bahan baru dan memulai proses pemurnian lagi tanpa ragu sedikit pun, hati penguasa lembah tiba-tiba terasa berat. Ia menyadari sesuatu. Gerakan Ye Yunfei terlalu sempurna. Terlalu cepat. Terlalu alami. Semakin lama ia mengamati, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Tetua Agung sempat menyarankan agar ia segera mulai memurnikan pil. Namun penguasa lembah hanya menggeleng pelan. Ia memilih menunggu. Ia ingin melihat hasil Ye Yunfei terlebih dahulu. Jika hasilnya sama seperti sebelumnya, maka ia tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, sekitar selusin tarikan napas berlalu. Ye Yunfei kembali menepuk walinya. 10 pil transformasi tingkat 9 melayang keluar. Semuanya sempurna. Tidak ada satupun cacat. Aroma pil menyebar memenuhi udara. Cahaya pil berkilauan terang. Penguasa lembah menatap pil-pil tersebut dalam waktu lama. Wajahnya berubah muram. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Namun pada akhirnya ia tetap harus menerima kenyataan. Dengan suara berat, ia mengakui kekalahannya. Pengakuan itu membuat seluruh tempat terdiam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Keheningan menyelimuti seluruh area. Semua orang memahami arti dari peristiwa tersebut. Ye Yunfei telah menantang seluruh alkemis Lembah Pil Ungu seorang diri. Dan ia menang. Menang secara mutlak. Menang tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada lawan-lawannya. Beberapa saat kemudian, bisikan-bisikan mulai terdengar. Orang-orang yang datang ke Lembah Pil Ungu untuk mencari pil saling memandang dengan ekspresi kagum. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Di hadapan mereka berdiri seorang pemuda yang bukan hanya mengalahkan para ahli alkimia terbaik di lembah itu, tetapi juga melakukannya seorang diri. Pemandangan tersebut terasa seperti legenda yang hidup. Setelah mengalahkan seluruh alkemis Lembah Pil Ungu dalam kompetisi alkimia yang berlangsung di depan banyak saksi, Ye Yunfei tetap berdiri dengan tenang di tengah arena yang dipenuhi keheningan. Tidak ada sedikit pun kesombongan berlebihan pada wajahnya, tetapi kata-kata yang kemudian ia sampaikan terdengar jauh lebih tajam daripada ejekan manapun. Dengan suara tenang namun jelas, ia menegaskan bahwa para alkemis Lembah Pil Ungu selama ini terlalu membanggakan diri. Menurutnya, semua kemampuan yang mereka miliki hanyalah sebagian kecil dari warisan alkimia sekte Ziwei. Apa yang mereka pelajari selama bertahun-tahun hanyalah permukaan dari ilmu yang jauh lebih luas dan mendalam. Kini,
Setelah seluruh alkemis lembah dikalahkan satu persatu tanpa mampu memberikan perlawanan berarti, tidak seorang pun dapat membantah kenyataan yang terpampang jelas di depan mata mereka. Seluruh anggota lembah pil ungu tampak muram. Para tetua yang sebelumnya penuh keyakinan kini hanya bisa berdiri diam. Para alkemis yang tadi begitu bangga dengan kemampuan mereka kini menundukkan kepala. Tidak sedikit murid yang terlihat kebingungan. Apa yang terjadi hari itu mengguncang keyakinan yang selama ini mereka pegang. Bahkan para tamu yang datang untuk mencari pil atau meminta bantuan alkimia pun tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pemuda dari sekte Ziwei mengalahkan seluruh sistem alkimia yang selama ini menjadi kebanggaan lembah pil ungu. Setelah suasana hening berlangsung beberapa saat, Ye Yunfei kembali berbicara. Kali ini nadanya lebih serius. Ia secara resmi menyampaikan tuntutan atas nama sekte Ziwei. Menurutnya, semua benda yang dahulu dibawa pergi dari aula pil sekte Ziwei harus dikembalikan. Warisan teknik alkimia. Kuali-kuali pil. Berbagai harta berharga. Serta segala sesuatu yang dahulu dibawa saat para pendiri lembah pil ungu memisahkan diri dari sekte Ziwei. Permintaan itu membuat suasana yang sempat tenang kembali menegang. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Namun tepat pada saat itulah, sebuah desahan panjang tiba-tiba terdengar dari kedalaman lembah pil ungu. Desahan itu terdengar tenang. Tetapi di dalamnya terkandung kekuatan yang luar biasa. Begitu suara tersebut muncul, seluruh ruang seolah membeku. Energi yang sangat besar menyebar ke segala arah seperti ombak raksasa yang menerjang daratan. Udara bergetar. Langit tampak berubah warna. Tekanan tak kasat mata menyelimuti seluruh wilayah. Banyak kultivator yang kekuatannya lemah langsung kehilangan keseimbangan. Tubuh mereka gemetar hebat. Beberapa bahkan jatuh berlutut ke tanah. Yang lain terbaring tak mampu bergerak. Mereka merasa seolah-olah ada gunung raksasa yang menekan pundak mereka. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Kemudian, dari kedalaman lembah, 4 sosok perlahan muncul. Mereka berjalan di udara dengan tenang. Langkah mereka tampak lambat. Namun setiap langkah seolah mampu mengguncang langit dan bumi. Di depan terdapat seorang pria berjubah hijau. Penampilannya tampak seperti pria parubaya berusia 30 atau 40 tahun. Namun matanya mengandung kesan tua dan dalam. Tatapan itu seperti seseorang yang telah menyaksikan perubahan zaman selama bertahun-tahun. Di belakangnya berjalan 3 orang tua. Aura yang dipancarkan keempat sosok itu jauh melampaui para petinggi lembah pil ungu yang lain. Begitu mereka muncul, seluruh anggota lembah langsung menunjukkan penghormatan yang luar biasa. Penguasa lembah, para tetua, para alkemis, bahkan para murid. Semua serentak membungkuk hormat. Suara penghormatan menggema di seluruh lembah. Nama yang mereka sebut membuat banyak tamu yang hadir terkejut. Pria berjubah hijau itu ternyata adalah Wang Sheng, leluhur legendaris lembah pil ungu. Sedangkan 3 orang tua di belakangnya adalah 3 tetua agung yang selama ini hanya dikenal melalui cerita dan legenda. Banyak tamu tidak pernah menyangka bahwa mereka masih hidup. Nama Wang Sheng sangat terkenal di hutan belantara timur. Ratusan tahun lalu, ia dikenal sebagai alkemis paling berbakat yang pernah dimiliki lembah pil ungu. Banyak orang mengira ia telah lama meninggal. Namun hari itu, ia muncul kembali di hadapan semua orang. Setelah menerima penghormatan para murid dan tetua, Wang Sheng hanya mengangguk ringan. Tatapannya kemudian jatuh kepada Ye Yunfei. Ia mengamati pemuda itu dari atas hingga bawah. Tatapan tersebut penuh penilaian. 3 tetua agung juga melakukan hal yang sama. Mereka mencoba melihat lebih dalam ke dalam diri Ye Yunfei. Namun semakin mereka mengamati, semakin sulit bagi mereka memahami pemuda itu. Di sisi lain, Ye Yunfei tetap tenang. Kedua tangannya berada di belakang punggung. Tatapannya datar. Seolah 4 sosok yang dihormati seluruh lembah pil ungu itu tidak lebih dari orang biasa. Wang Sheng akhirnya mengakui bakat luar biasa Ye Yunfei. Di usianya yang masih muda, kemampuan alkimia seperti itu memang sangat langka. Bahkan ia harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun di lembah pil ungu yang mampu menandingi Ye Yunfei dalam bidang tersebut. Namun pengakuan itu tidak berarti ia akan membiarkan Ye Yunfei bertindak sesuka hati. Baginya,
Lembah Pil Ungu tetaplah wilayah yang tidak boleh dipermalukan. Salah satu tetua agung kemudian menyoroti tantangan yang sebelumnya diajukan Ye Yunfei. Menurutnya, tantangan tersebut belum benar-benar selesai. Masih ada 4 orang yang belum ikut serta, yaitu Wang Sheng dan 3 tetua agung. Jika Ye Yunfei ingin mengklaim kemenangan atas seluruh Lembah Pil Ungu, maka ia harus mengalahkan mereka juga. Mendengar itu, Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. Tatapannya menyapu ke 4 orang tersebut. Lalu, dengan ketenangan yang membuat banyak orang terkejut, ia langsung menyebut tingkat kemampuan alkimia masing-masing. Wang Sheng adalah seorang master inti void tingkat 4. Sedangkan 3 tetua agung berada pada tingkat 3. Pernyataan itu membuat ekspresi keempat orang tersebut berubah. Karena apa yang dikatakan Ye Yunfei sepenuhnya benar. Bahkan banyak anggota Lembah Pil Ungu sendiri tidak mengetahui tingkat alkimia mereka secara pasti. Namun Ye Yunfei mampu mengidentifikasinya hanya dengan sekali pandang. Setelah itu, perhatian Ye Yunfei tertuju kepada Wang Sheng. Tatapannya menjadi lebih tajam. Kemudian ia mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Menurut pengamatannya, Wang Sheng sebenarnya memiliki bakat yang cukup baik dalam alkimia. Apabila ia berfokus mempelajari warisan asli sekte Ziwei, seharusnya masih ada peluang baginya untuk terus berkembang. Namun karena terlalu ingin memperoleh hasil cepat, Wang Sheng telah mengambil jalan yang salah. Ia diam-diam mempraktikkan teknik alkimia dari aliran apoteker Yin Xiao. Kalimat itu membuat seluruh tempat menjadi gempar. Banyak orang langsung menunjukkan keterkejutan. Nama apoteker Yin Xiao bukanlah nama yang asing bagi para alkemis berpengalaman. Dahulu kala, di benua Hongmeng pernah ada sebuah aliran alkimia yang sangat terkenal sekaligus sangat dibenci. Aliran itu dikenal karena metode mereka yang kejam. Mereka menangkap banyak pendekar, menggunakan esensi darah manusia sebagai bahan eksperimen, menciptakan berbagai teknik alkimia yang dianggap sesat. Pada akhirnya, kemarahan seluruh benua meledak. Banyak kekuatan besar bergabung untuk menghancurkan aliran tersebut. Markas mereka dihancurkan. Sektenya dimusnahkan. Namun berbagai teknik yang mereka tinggalkan tetap beredar secara rahasia hingga sekarang. Banyak alkemis yang tergoda oleh kekuatan instan diam-diam mempelajarinya. Ketika rahasia itu diungkap, wajah Wang Sheng langsung berubah drastis. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, ketenangan di wajahnya runtuh. Matanya dipenuhi keterkejutan. Lalu berubah menjadi kemarahan. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak peduli. Ia bahkan melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, api batin yang digunakan Wang Sheng telah dipupuk menggunakan esensi darah lebih dari 10.000 kultivator. Fakta tersebut membuat ekspresi Wang Sheng semakin buruk. Karena sebagian dari apa yang dikatakan Ye Yunfei memang benar. Situasi segera berubah menjadi sangat berbahaya. Para petinggi Lembah Pil Ungu menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi membiarkan Ye Yunfei terus berbicara. Salah satu tetua agung segera menggunakan kesempatan itu untuk menuduh Ye Yunfei telah membuat kerusuhan, melukai anggota lembah, serta memfitnah leluhur mereka. Akhirnya perintah untuk menangkap Ye Yunfei pun diberikan. Saat itu, puluhan ahli Lembah Pil Ungu mulai bergerak. Aura mereka meledak secara bersamaan. Tekanan yang mereka hasilkan membuat banyak orang mundur ketakutan. Sebelum pertempuran benar-benar dimulai, Ye Yunfei lebih dulu menoleh kepada Ruan Chen dan Ruan Song. Sejak awal kedua saudara itu hanya bisa mengikuti perkembangan situasi dengan linglung. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi jauh melampaui kemampuan mereka untuk memahami. Mereka tidak tahu harus berbuat apa selain tetap berada di sisi Ye Yunfei. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Ye Yunfei memutuskan melindungi mereka. Dengan lambaian tangan, ia memindahkan Ruan Chen dan Ruan Song ke dalam menara ilusi. Begitu keduanya menghilang, para ahli Lembah Pil Ungu langsung menyerbu. Salah satu penyerang bergerak paling cepat. Ia menggunakan teknik pengendalian api yang cukup kuat. Seekor naga api muncul dari tubuhnya. Api itu kemudian memadat menjadi bola api raksasa yang melesat ke arah Ye Yunfei. Namun bagi Ye Yunfei, serangan semacam itu tidak berbeda dengan permainan anak-anak. Ia mengulurkan tangan. Dengan teknik pengendalian api yang jauh lebih tinggi, bola api tersebut langsung tercerai-berai menjadi percikan yang tersebar ke segala arah. Kemudian Ye Yunfei membalas.
4 jenis api berbeda muncul secara bersamaan. Lautan api langsung memenuhi area di depan. Api-api itu menelan penyerang pertama beserta beberapa orang di sekitarnya. Jeritan kesakitan segera terdengar. Tubuh mereka terbakar hebat. Sebagian besar bahkan tidak sempat melarikan diri. Namun serangan Ye Yunfei tidak berhenti di situ. 5 pedang spiritual melesat keluar. Pedang-pedang itu membentuk formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen. Energi pedang yang luar biasa menyapu seluruh area. Dalam waktu yang sangat singkat, puluhan anggota lembah pil ungu tumbang. Bahkan beberapa kultivator alam takdir surgawi ikut terbunuh. 5 pedang spiritual kemudian melayang di sekitar tubuh Ye Yunfei. Naik dan turun seperti makhluk hidup. Aura pedang mereka membentuk lautan energi yang menggetarkan hati. Semua orang yang melihat pemandangan itu terkejut. Mereka tidak menyangka seorang kultivator alam transformasi Dao mampu membunuh ahli alam takdir surgawi semudah itu. Namun kemarahan lembah pil ungu telah mencapai puncaknya. Seorang ketua biasa maju lebih dulu. Kemudian lebih dari selusin ahli alam laut surgawi ikut bergerak. Mereka menyerang secara bersamaan. Gelombang energi yang luar biasa memenuhi langit. Udara bergetar hebat. Tanah retak. Reruntuhan beterbangan ke segala arah. Pemandangan itu tampak seperti bencana alam yang turun dari langit. Namun tepat sebelum serangan mereka mencapai sasaran, tubuh Ye Yunfei menghilang. Dengan teknik teleportasi spasialnya, ia muncul di tempat lain. 5 pedang spiritual kembali bergerak. Kilatan cahaya pedang melintas. Puluhan anggota lembah pil ungu di dekatnya langsung berubah menjadi kabut darah. Kali ini Ye Yunfei tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Karena ia tahu bahwa begitu konflik mencapai tahap ini, tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Jika bisa membunuh lawan, ia akan membunuh. Jika bisa menghancurkan, ia akan menghancurkan. Dalam waktu singkat, jumlah korban di pihak lembah pil ungu terus bertambah. Pemandangan itu membuat para petinggi lembah marah sekaligus terkejut. Setelah melihat seorang ahli alam laut surgawi tewas di tangan Ye Yunfei hanya dalam waktu yang sangat singkat, seluruh medan pertempuran berubah menjadi jauh lebih tegang. Kematian itu bukan sekadar kehilangan seorang kultivator kuat bagi lembah pil ungu, melainkan sebuah tamparan keras terhadap harga diri seluruh sekte. Tidak seorang pun menyangka bahwa seorang pemuda yang hanya berada di alam transformasi Dao mampu membunuh seorang ahli alam laut surgawi secara langsung. Perbedaan dua alam kultivasi biasanya merupakan jurang yang hampir mustahil diseberangi, tetapi kenyataan yang baru saja terjadi berada tepat di depan mata mereka. Para anggota lembah pil ungu mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tatapan mereka terhadap Ye Yunfei tidak lagi dipenuhi penghinaan seperti sebelumnya. Kini yang tersisa hanyalah kewaspadaan, kemarahan, dan kegelisahan. Seorang tetua senior segera mengambil alih situasi. Menyadari bahwa 1 lawan 1 hanya akan membuat lebih banyak korban berjatuhan, ia memerintahkan seluruh ahli alam laut surgawi untuk bergerak bersama. Tidak ada lagi yang peduli pada kehormatan atau reputasi pribadi. Satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah membunuh Ye Yunfei secepat mungkin. Perintah itu langsung dijalankan. Dalam sekejap, seluruh ahli alam laut surgawi yang berada di dalam markas lembah pil ungu bergerak serentak. Jumlah mereka mendekati 100 orang. Puluhan sosok melesat ke udara dari berbagai arah. Aura mereka menyatu menjadi gelombang tekanan yang mengerikan. Langit yang semula cerah seolah berubah menjadi gelap. Tanah terus bergetar. Udara berdesis karena benturan energi spiritual yang saling bersinggungan. Pemandangan itu membuat semua orang yang bukan anggota inti lembah pil ungu ketakutan. Para tamu yang datang untuk membeli pil atau meminta bantuan alkimia akhirnya tidak sanggup lagi bertahan di tempat itu. Mereka menyadari bahwa pertempuran tersebut sudah berada pada tingkat yang jauh melampaui kemampuan mereka. Jika tetap berada di sana, mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Maka satu demi satu orang mulai melarikan diri. Tak lama kemudian, kepanikan menyebar. Kerumunan yang sebelumnya memenuhi area itu berubah menjadi arus manusia yang berusaha keluar dari lembah secepat mungkin. Beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan tidak sempat melarikan diri. Tekanan energi yang dipancarkan hampir 100 ahli alam laut surgawi terlalu menakutkan. Tubuh mereka tidak mampu menahannya. Sebagian langsung hancur di tempat.
Darah dan daging mereka berubah menjadi kabut merah yang tersebar di udara. Pemandangan mengerikan itu membuat suasana menjadi semakin mencekam. Namun di tengah badai energi yang mengguncang seluruh wilayah, Ye Yunfei justru tampak sangat tenang. Ia berdiri dengan ekspresi santai. Seolah-olah lawan yang sedang dihadapinya bukan hampir 100 ahli alam laut surgawi, melainkan sekumpulan orang biasa. Senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Sesaat kemudian, tubuhnya berkelebat. Teknik teleportasi spasial diaktifkan. Tubuhnya menghilang dari tempat semula. Pada saat yang hampir bersamaan, rentetan serangan dahsyat dari para ahli alam laut surgawi menghantam lokasi yang tadi ditempati Ye Yunfei. Energi yang dilepaskan begitu besar hingga ruang di sekitarnya tidak mampu menahannya. Retakan-retakan hitam muncul di udara. Ruang tampak terkoyak. Gelombang kejut yang dihasilkan menyapu segala arah. Bangunan-bangunan yang masih berdiri langsung runtuh. Tanah retak. Batu-batu besar terangkat ke udara. Debu memenuhi langit. Namun ketika semua serangan itu berakhir, Ye Yunfei sudah tidak berada di sana lagi. Ia telah muncul di tempat lain yang cukup jauh. Melihat hal tersebut, para ahli alam laut surgawi segera berbalik arah dan mengejar. Mereka bergerak seperti badai besar. Namun Ye Yunfei terus berpindah tempat. Setiap kali mereka hampir berhasil mengepungnya, tubuhnya menghilang. Ketika mereka menyerang, yang mereka hancurkan hanyalah udara kosong. Seluruh markas lembah pil ungu berubah menjadi medan kejar-kejaran yang kacau. Para ahli alam laut surgawi berlarian ke sana kemari. Debu beterbangan. Energi spiritual memenuhi langit. Tetapi mereka bahkan tidak mampu menyentuh ujung pakaian Ye Yunfei. Pemandangan itu membuat wajah para petinggi lembah pil ungu semakin buruk. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak ahli bisa dipermainkan oleh satu orang. Akhirnya penguasa lembah mengambil keputusan. Ia memerintahkan aktivasi formasi pelindung utama yang diwariskan turun-temurun oleh lembah pil ungu. Perintah itu segera dijalankan. Tidak lama kemudian, suara gemuruh besar terdengar dari berbagai penjuru lembah. Seluruh wilayah bergetar. Pilar-pilar cahaya muncul dari berbagai titik. Energi formasi mulai bangkit. Kemudian sebuah layar cahaya raksasa perlahan naik ke langit. Layar cahaya itu menutupi seluruh markas besar lembah pil ungu seperti kubah raksasa. Kekuatan yang dipancarkan formasi tersebut sangat besar. Begitu formasi aktif sepenuhnya, Ye Yunfei langsung merasakan tekanan luar biasa yang menekan tubuhnya dari segala arah. Ruang di sekitarnya terasa lebih berat. Pergerakan energi menjadi tidak alami. Banyak orang yakin bahwa kali ini Ye Yunfei tidak akan bisa lagi menggunakan teknik pelariannya. Para ahli alam laut surgawi kembali bergerak. Mereka menyerbu dari segala arah. Wajah-wajah mereka dipenuhi kebencian. Mereka yakin bahwa kemenangan sudah berada di depan mata. Namun keyakinan itu tidak bertahan lama. Ye Yunfei hanya mencibir. Tatapannya penuh penghinaan. Kemudian, seekor ulat sutra naga bertanduk emas muncul. Makhluk itu melepaskan kekuatan spasial yang luar biasa. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar Ye Yunfei terdistorsi. Tubuhnya menghilang dari lokasi semula dan muncul kembali di tempat lain yang jauh dari kepungan para ahli alam laut surgawi. Kejadian itu membuat seluruh anggota senior lembah pil ungu tercengang. Formasi pelindung yang selama ini mereka banggakan ternyata tidak mampu menahan pergerakan Ye Yunfei. Wajah para petinggi berubah semakin suram. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan frustrasi yang mendalam. Lembah pil ungu yang begitu besar dan kuat ternyata kesulitan menghadapi seorang pemuda. Pada saat itulah Ye Yunfei akhirnya mengumumkan keputusannya. Suaranya bergema ke seluruh lembah. Ia menyatakan bahwa karena lembah pil ungu memilih jalan permusuhan, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mulai hari itu, sebagai murid senior sekte Ziwei, ia akan bertindak atas nama sektenya. Ia akan membersihkan wilayah yang dahulu merupakan milik sekte Ziwei. Ia akan menghancurkan lembah pil ungu. Ia akan mengambil kembali semua warisan yang dahulu direbut dari sekte Ziwei. Kata-kata itu membuat seluruh anggota lembah pil ungu murka. Para tetua, para alkemis, para murid. Semua orang merasa penghinaan yang luar biasa. Menurut mereka,
Ye Yunfei terlalu sombong. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa satu orang mampu menghancurkan seluruh lembah pil ungu. Namun di tengah berbagai ejekan dan kemarahan itu, seorang ahli alam laut surgawi mencoba memancing Ye Yunfei untuk bertarung langsung. Ia menantang Ye Yunfei secara terbuka. Namun yang terjadi setelah itu membuat semua orang kembali terkejut. Tubuh Ye Yunfei tiba-tiba muncul tepat di depan ahli tersebut. Begitu dekat hingga orang itu bahkan tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, teknik benang jiwa boneka dilepaskan. 10 benang jiwa menyerbu lautan jiwa lawannya dan langsung membeli tubuh jiwanya. Pada saat yang sama, pedang jiwa surgawi ikut menyerang. Serangan ganda terhadap jiwa membuat ahli alam laut surgawi itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Pikirannya menjadi kacau. Kesadarannya terguncang. Namun itu baru permulaan. Klon vampir milik Ye Yunfei muncul. Kabut darah tebal langsung menyebar ke seluruh area. Udara berubah menjadi merah. Bau darah memenuhi ruang. Klon itu mengeluarkan suara aneh yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Kemudian ia mengangkat pedang merah darah dan menyerang. Tubuh ahli alam laut surgawi itu mulai mengalami perubahan. Darah dalam tubuhnya mendidih. Aliran darahnya menjadi kacau. Kondisinya memburuk dengan cepat. Sementara itu, Ye Yunfei bergerak seperti kilat. 9 pukulan dilepaskan secara beruntun. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang luar biasa. Semua menghantam tubuh lawan tanpa meleset sedikit pun. Ahli alam laut surgawi tersebut sama sekali tidak mampu melawan. Ia terbiasa hidup sebagai alkemis yang dihormati. Pengalaman bertarung hidup dan mati yang dimilikinya sangat sedikit. Ketika menghadapi serangan brutal seperti ini, ia langsung panik. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah dan dagingnya berubah menjadi kabut merah yang tersebar di udara. Seluruh proses berlangsung sangat cepat. Begitu cepat hingga banyak orang bahkan belum sempat memahami apa yang terjadi. Keheningan kembali menyelimuti medan pertempuran. Seluruh anggota lembah pil ungu memandang pemandangan itu dengan wajah pucat. Satu lagi ahli alam laut surgawi telah terbunuh. Dan sekali lagi, pelakunya adalah Ye Yunfei. Rasa takut mulai menyebar. Para ahli alam laut surgawi yang tersisa tidak lagi berani meremehkannya. Tidak seorang pun mampu memperkirakan batas kekuatan Ye Yunfei. Bahkan Wang Sheng mulai merasa tidak tenang. Tatapannya semakin serius. Ia sadar bahwa mereka sedang menghadapi seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Maka ia segera mengeluarkan perintah baru. Mulai saat itu, semua orang harus bekerja sama. Tidak boleh ada yang bertindak sendiri. Mereka harus mengepung dan membunuh Ye Yunfei dengan segala cara. Apapun yang terjadi, pemuda itu tidak boleh keluar hidup-hidup dari lembah pil ungu. Jika sampai berhasil melarikan diri, maka reputasi seluruh lembah akan hancur dan menjadi bahan tertawaan seluruh hutan belantara timur. Perintah tersebut langsung disambut oleh seluruh anggota lembah pil ungu. Aura membunuh memenuhi udara. Namun saat semua orang bersiap menyerang lagi, Ye Yunfei justru tertawa. Tawa itu terdengar keras. Penuh keyakinan. Kemudian ia menyatakan bahwa sejak awal ia sudah memiliki cara untuk menghadapi seluruh lembah pil ungu. Ucapan itu membuat hati Wang Sheng tenggelam. Firasat buruk muncul di benaknya. Dan firasat itu segera menjadi kenyataan. Ye Yunfei menghentakkan kakinya ke tanah. Dalam sekejap, bumi bergetar hebat. Retakan-retakan besar muncul di seluruh wilayah. Dari dalam retakan itu, energi api yang mengerikan menyembur ke langit. Kemudian Ye Yunfei membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Sebuah bendera formasi merah melesat keluar. Bendera itu membesar di udara. Berkibar tertiup angin. Menembus langit dan bumi. Dalam waktu singkat, sebuah wilayah berbahaya mulai terbentuk. Wilayah itu dikenal sebagai makam gagak emas. Suara gagak yang tajam terdengar dari segala arah. Di atas langit muncul bayangan gagak emas raksasa yang bermandikan lautan api. Belum selesai sampai di situ. Langit tiba-tiba dipenuhi awan hitam. Petir mulai berkumpul. Kemudian kilat-kilat besar turun dari langit. Guntur dan api berpadu menjadi satu. Energi yang dilepaskan mengguncang seluruh markas lembah pil ungu.
Lalu terjadilah sesuatu yang membuat semua orang kehilangan warna wajah mereka. 3 retakan raksasa muncul dari dalam tanah. Dari dalam retakan itu, 3 naga api besar melesat keluar. Mereka adalah 3 urat api paru-paru bumi yang selama ini menjadi fondasi utama lembah Pil Ungu. 3 naga api itu melambung ke langit, membawa energi panas yang luar biasa. Lautan api langsung menyebar ke seluruh penjuru lembah. Dalam waktu singkat, markas lembah Pil Ungu berubah menjadi dunia yang dipenuhi kobaran api. Bangunan-bangunan terbakar. Udara berdesis. Langit memerah. Semua orang terpaku. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Bahkan Wang Sheng yang selama ini berusaha mempertahankan ketenangannya akhirnya kehilangan kendali atas ekspresinya. Matanya membelalak. Tubuhnya menegang. Karena ia menyadari satu kenyataan yang mengerikan. Ye Yunfei bukan hanya mampu mengendalikan formasi besar yang telah dipersiapkannya secara diam-diam. Ia juga berhasil memanggil 3 urat api paru-paru bumi yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan kebanggaan lembah Pil Ungu. Pada saat itu, keterkejutan Wang Sheng mencapai puncaknya. Ia benar-benar tidak mampu mempercayai kenyataan yang terjadi di depan matanya. Setelah guru lembah pertama lembah Zidan meninggal dunia, metode rahasia untuk mengendalikan 3 urat api paru-paru bumi yang dahulu dibawa dari markas sekte Ziwei perlahan hilang di telan waktu. Selama bertahun-tahun, ketiga urat api itu tersembunyi jauh di bawah tanah markas lembah Zidan dan menjadi sumber api utama bagi seluruh alkemis di sana. Setiap hari, para alkemis memanfaatkan energi dari urat api tersebut untuk memurnikan pil. Karena itulah pil-pil hasil racikan lembah Zidan memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari kekuatan lain di Gurun Timur. Reputasi mereka tumbuh besar berkat keberadaan 3 urat api itu, hingga ketiganya dianggap sebagai salah satu fondasi terpenting yang menopang kejayaan seluruh lembah. Namun pada hari itu, sesuatu yang mustahil terjadi. Di hadapan seluruh penghuni lembah Pil Ungu, seorang pemuda dari luar berhasil memanggil ketiga urat api paru-paru bumi tersebut hanya dalam waktu singkat. Pemandangan itu membuat semua orang tercengang. Bukan hanya para murid biasa, bahkan para tetua, penguasa lembah, dan leluhur Wang Sheng sendiri tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun berhasil mengendalikan ketiga urat api itu secara langsung. Bahkan Wang Sheng yang dihormati sebagai leluhur paling berpengaruh di lembah Zidan tidak mampu melakukannya. Kini, di bawah tatapan ribuan pasang mata, Ye Yunfei berdiri di udara dengan tenang. Ketiga urat api raksasa itu menurunkan ketinggian mereka dan melingkar di bawah kakinya seperti 3 naga api yang patuh kepada seorang raja. Kobaran api yang membara memancarkan energi luar biasa yang mengguncang langit dan bumi. Pemandangan itu terasa begitu absurd hingga banyak orang sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Tatapan penguasa lembah penuh ketidakpercayaan. Ia akhirnya menyadari bahwa pemuda di hadapannya mungkin mengetahui rahasia yang bahkan telah hilang dari warisan lembah Zidan selama ratusan tahun. Sementara itu, Ye Yunfei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Ekspresinya tetap tenang seolah semua yang terjadi hanyalah sesuatu yang wajar. Baginya, ketiga urat api itu memang berasal dari sekte Ziwei sejak awal. Tidak ada yang aneh dengan kemampuannya untuk memanggil kembali sesuatu yang memang merupakan milik sektenya sendiri. Kemudian, tatapannya menyapu seluruh alkemis lembah Zidan. Ia menjelaskan bahwa benih api yang digunakan para alkemis lembah Pil Ungu selama ini pada dasarnya berasal dari 3 urat api paru-paru bumi tersebut. Karena sumber asalnya adalah urat api yang diwariskan dari sekte Ziwei, maka benih api itu juga termasuk bagian dari warisan sekte Ziwei. Begitu pemikiran itu diungkapkan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. 3 urat api bumi bergetar hebat. Gelombang daya hisap yang luar biasa muncul dari dalam kobaran api yang mengelilingi Ye Yunfei. Dalam sekejap, benih-benih api yang berada di tubuh para alkemis lembah Zidan mulai bergetar hebat. Api-api kecil yang selama ini mereka pelihara dengan susah payah mendadak kehilangan kendali. Satu demi satu percikan api keluar dari tubuh para alkemis. Ratusan aliran cahaya merah menyala melesat ke langit seperti hujan meteor yang berbalik arah. Mereka berkumpul menuju 3 urat api raksasa. Para alkemis langsung panik. Mereka mencoba mengendalikan api mereka kembali. Berbagai teknik alkimia dikerahkan. Berbagai mantra pemanggilan api digunakan tanpa henti. Namun semua usaha itu sia-sia.
Benih api yang selama ini mereka anggap sebagai harta paling berharga sama sekali tidak lagi mendengarkan perintah mereka. Satu persatu api itu menyatu kembali ke dalam 3 urat api bumi dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, sebagian besar alkemis lembah Zidane kehilangan api andalan mereka. Raut wajah mereka berubah pucat. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Bagi seorang alkemis, kehilangan api pemurnian tidak berbeda dengan seorang pendekar kehilangan senjatanya. Namun di tengah kekacauan itu, Ye Yunfei memperhatikan satu hal yang berbeda. Hanya ada satu orang yang tidak kehilangan benih apinya. Orang itu adalah Wang Sheng. Tatapan Ye Yunfei langsung tertuju padanya. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Menurut penilaiannya, api yang dimiliki Wang Sheng memang berbeda dari yang lain. Api itu tidak berasal dari 3 urat api paru-paru bumi. Api itu merupakan hasil pemadatan esensi darah dari lebih dari 10.000 ahli bela diri. Sebuah metode yang sangat kejam. Metode yang berasal dari sekolah apoteker Yin Xiao. Mendengar penjelasan itu, suasana mendadak berubah. Seluruh alkemis lembah Zidane menatap Wang Sheng dengan ekspresi berbeda. Di benua Hongmeng, teknik alkimia dari sekolah apoteker Yin Xiao dikenal sebagai aliran sesat. Para pengikutnya sering menangkap dan membantai pendekar untuk menggunakan darah serta esensi mereka sebagai bahan pemurnian pil. Karena kekejaman itu, sekte tersebut pernah menjadi musuh seluruh dunia dan akhirnya dihancurkan oleh gabungan banyak kekuatan besar. Meskipun demikian, sebagian teknik mereka masih diwariskan secara rahasia. Kini Ye Yunfei secara terbuka menuduh Wang Sheng mempraktikkan teknik terlarang tersebut. Keraguan mulai muncul di hati banyak orang. Mereka tidak tahu apakah tuduhan itu benar. Namun mereka juga tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa Wang Sheng adalah satu-satunya orang yang benih apinya tidak terserap kembali. Wajah Wang Sheng menjadi semakin suram. Aura dingin menyelimuti tubuhnya. Kemarahan yang ditekan selama ini mulai meledak. Ia tidak lagi peduli pada pandangan orang lain. Niat membunuh yang mengerikan memancar dari matanya. Ia bahkan mengungkapkan tekad untuk menghancurkan sekte Ziwei sepenuhnya setelah membunuh Ye Yunfei. Pernyataan itu membuat seluruh anggota lembah Zidane terkejut. Meskipun mereka berusaha memutus hubungan dengan sekte Ziwei, sejarah tetap tidak bisa dihapus. Semua orang tahu bahwa pendiri lembah Zidane berasal dari Aula dan sekte Ziwei. Kini, mendengar leluhur mereka sendiri berniat memusnahkan sekte Ziwei, banyak orang merasa tidak nyaman. Sementara itu, mata Ye Yunfei menyipit. Tatapannya berubah dingin. Niat membunuh yang pekat mulai muncul. Kemudian ia mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Ia berbicara tentang teknik kuno pemurnian pil yang menggunakan esensi darah para ahli bela diri sebagai bahan utama. Ia menyebut sebuah pil kuno bernama pil harta karun ilahi primordial. Menurut legenda, tubuh manusia menyimpan harta ilahi tak terbatas yang dapat digali melalui metode tertentu. Dan hari itu, Ye Yunfei berniat menggunakan Wang Sheng, 3 tetua agung, serta seluruh ahli alam laut surgawi lembah Zidane sebagai bahan pemurnian pil tersebut. Keheningan langsung menyelimuti seluruh lembah. Semua orang mengira mereka salah dengar. Namun ekspresi Ye Yunfei menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak bercanda. Wang Sheng sendiri sempat terpaku. Lalu kemarahan yang luar biasa meledak dari dirinya. Aura seorang ahli alam surgawi tahap awal langsung membanjiri langit dan bumi. Tekanan yang mengerikan turun seperti gunung raksasa. Langit bergetar. Udara meraung. 3 tetua agung juga melepaskan seluruh kekuatan mereka. Aura mereka meledak seperti gunung berapi yang meletus. Penguasa lembah memimpin seluruh pasukan. Lebih dari 100 ahli alam laut surgawi bergerak bersamaan. Tekanan gabungan mereka mengguncang seluruh markas lembah pil ungu. Namun tepat saat semua orang menyerbu maju, Ye Yunfei menghentakkan kakinya ke tanah. Dalam sekejap, bumi bergetar hebat. Dari bawah tanah, aliran energi 5 unsur menyembur keluar seperti naga raksasa. Logam, kayu, air, api, dan tanah berputar di udara. Pada saat yang sama, 3 urat api paru-paru bumi juga ikut bergerak. Mereka melingkar dan menyatu dengan energi 5 unsur. Sebuah kuali raksasa perlahan terbentuk di langit. Kuali itu semakin besar. Semakin padat. Semakin nyata. Dalam waktu singkat,
Ukurannya telah menutupi sebagian besar markas lembah pil ungu. Energi mengerikan memancar dari dalamnya. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Ketakutan mulai muncul di wajah mereka. Bahkan Wang Sheng merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Di dalam tungku raksasa yang dibentuk dari esensi 5 unsur, 3 urat api paru-paru bumi, hukum langit dan bumi, serta 4 jenis api aneh, suasana telah berubah menjadi neraka yang sesungguhnya. Saat para ahli lembah Zidan menyadari bahaya yang mereka hadapi, semuanya sudah terlambat. Ye Yunfei berdiri tenang di tengah lautan api itu dengan ekspresi dingin. Ia mengetahui bahwa sejak tungku tersebut terbentuk sempurna, tidak ada lagi jalan keluar bagi siapapun yang terjebak di dalamnya. Dengan satu gerakan sederhana, ia mengendalikan keseluruhan formasi. Tungku ilusi yang sebelumnya tampak samar segera memadat dan menutup rapat tanpa menyisakan celah sedikit pun. Permukaannya memancarkan cahaya kuno yang megah. Hukum-hukum langit dan bumi bermunculan seperti ukiran ilahi, sementara pola matahari, bulan, gunung, sungai, burung, binatang buas, serta berbagai simbol kuno terus menyala dan berputar di dinding tungku. Seluruh ruang di dalamnya berubah menjadi dunia tertutup yang sepenuhnya berada di bawah kendali Ye Yunfei. Semua alkemis dan ahli lembah Zidan tercengang. Mereka telah menghabiskan hidup mereka mempelajari alkimia, tetapi tidak seorang pun pernah menyaksikan metode seperti ini. Tungku yang menggunakan esensi 5 unsur sebagai fondasi, 3 urat api paru-paru bumi sebagai sumber energi, hukum langit dan bumi sebagai pola pembentukan, serta 4 api aneh sebagai sumber pembakaran merupakan sesuatu yang jauh melampaui pemahaman mereka. Bahkan Wang Sheng yang paling berpengalaman pun merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia mulai menyadari bahwa kemampuan alkimia Ye Yunfei telah melampaui batas-batas yang mereka kenal. Namun tidak seorang pun memiliki waktu untuk merenung lebih lama. 4 jenis api aneh yang dipanggil Ye Yunfei segera menunjukkan kekuatan mereka. Api sejati samadhi, api bumi, api neter 3 gagak, dan api biru hati laut berubah menjadi 4 lautan api yang mengelilingi seluruh tungku. Kobaran api yang berbeda warna itu saling bertumpuk dan berpadu, menghasilkan suhu yang mengerikan. Udara di dalam tungku mulai mendidih. Ruang itu sendiri seakan meleleh. Bahkan para ahli alam laut surgawi mulai merasakan tekanan yang menyesakkan. Menyadari bahaya besar yang mengancam, Wang Sheng segera mengambil tindakan. Sebagai satu-satunya ahli alam surgawi di tempat itu, ia memahami bahwa jika mereka tidak menghancurkan tungku tersebut, seluruh lembah Zidan mungkin benar-benar akan musnah. Energi yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Kekuatan spiritual yang menakutkan berkumpul di telapak tangannya dan membentuk jejak telapak raksasa sepanjang ratusan meter. Jejak telapak itu melesat dan menghantam dinding tungku dengan kekuatan penuh. Benturan yang terjadi begitu dahsyat hingga seluruh ruang bergetar. Namun hasilnya membuat semua orang kehilangan warna wajah. Tungku itu tetap berdiri kokoh. Tidak ada retakan. Tidak ada kerusakan. Bahkan tidak bergeser sedikit pun. Pukulan penuh seorang ahli alam surgawi ternyata gagal memberikan pengaruh berarti. Ketakutan mulai tumbuh di hati semua orang. Para tetua dan ahli lainnya segera menyadari bahwa mereka tidak bisa mengandalkan Wang Sheng seorang diri. Mereka lalu mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada dan melancarkan serangan bersama ke satu titik yang sama. Gelombang demi gelombang energi menghantam dinding tungku tanpa henti. Ledakan energi memenuhi langit. Cahaya berbagai teknik tempur memenuhi seluruh ruang. Namun setelah semua serangan itu mereda, hasilnya tetap sama. Tungku hanya bergetar sedikit. Tidak lebih. Pemandangan tersebut membuat para petinggi lembah Zidan benar-benar putus asa. Mereka akhirnya memahami bahwa benda yang diciptakan Ye Yunfei bukanlah sekadar formasi biasa. Ini adalah tungku alkimia raksasa yang menyatu dengan hukum dunia. Suara tenang Ye Yunfei kemudian bergema dari segala arah. Kata-katanya terdengar seperti suara langit yang menggema di dalam dunia tertutup itu. Ia menjelaskan bahwa tungku tersebut telah menyerap esensi 5 unsur dari wilayah ratusan mil di sekelilingnya. Ditambah lagi dengan kekuatan 3 urat api paru-paru bumi dan hukum alam yang menyatu menjadi satu kesatuan, tungku itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh kekuatan mereka. Mendengar penjelasan tersebut, ekspresi Wang Sheng menjadi semakin suram. Ia tahu bahwa satu-satunya harapan yang tersisa adalah membunuh Ye Yunfei. Jika pengendali tungku mati, seluruh formasi kemungkinan besar akan runtuh dengan sendirinya.
Karena itulah Wang Sheng memimpin seluruh pasukan untuk mengepung Ye Yunfei. Ratusan ahli bergerak serempak. Mereka menerjang ke arah pemuda itu dari segala arah. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di lokasi lain melalui teleportasi. Pada saat yang sama, ia kembali mengendalikan tungku. Suhu di dalam ruang tertutup itu meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Lautan api yang semula sudah ganas kini menjadi jauh lebih mengerikan. Kemudian sesuatu yang lebih menakutkan muncul. Dari kehampaan, rantai-rantai api merah tua mulai bermunculan satu demi satu. Rantai-rantai itu terbentuk langsung dari hukum api. Setiap mata rantainya memancarkan suhu yang mampu melelehkan baja. Mereka bergerak seperti naga hidup, melesat ke segala arah untuk memburu penghuni lembah Zidan. Dalam sekejap, seluruh tungku berubah menjadi dunia hukuman yang mengerikan. Rantai api memenuhi langit. Lautan api membakar bumi. Udara menjadi begitu panas hingga banyak orang merasa organ dalam mereka mulai meleleh. Para murid yang lebih lemah menjadi korban pertama. Tubuh mereka mulai terbakar dari dalam. Api muncul dari pori-pori mereka. Jeritan kesakitan memenuhi ruang tertutup itu. Satu demi satu tubuh berubah menjadi bola api manusia. Mereka berguling-guling di tanah, meronta dalam penderitaan yang tak terlukiskan. Namun tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka. Bahkan para ahli alam laut surgawi pun kesulitan melindungi diri sendiri. Rantai-rantai api terus bermunculan tanpa akhir. Mereka menyerang tanpa henti seperti pasukan naga yang tak pernah lelah. Banyak ahli mulai terjerat. Begitu rantai itu melilit tubuh seseorang, api segera menyebar dan membakar seluruh tubuhnya. Seorang diakon alam laut surgawi tahap awal menjadi salah satu korban pertama. Tubuhnya terbelit oleh beberapa rantai api sekaligus. Ia mencoba memotong rantai itu menggunakan pedangnya. Namun setiap tebasan hanya menghasilkan percikan api tanpa efek berarti. Sebaliknya, semakin banyak rantai yang datang dan melilitnya. Tak lama kemudian seluruh tubuhnya tertutup kobaran api. Jeritannya menggema sebelum akhirnya lenyap bersama tubuhnya yang berubah menjadi abu. Pemandangan serupa terus terjadi di berbagai sudut tungku. Semakin banyak orang terbakar. Semakin banyak jeritan terdengar. Kematian menyelimuti seluruh lembah Zidan. Di tengah semua itu, Ye Yunfei justru terlihat tenang. Ia bahkan mulai memikirkan kualitas pil yang sedang ia sempurnakan. Menurut perhitungannya, pil harta karun ilahi primordial akan menjadi jauh lebih sempurna jika ditambahkan lebih banyak bahan. Karena itu ia memanggil Hu Miao, Huang Shang, dan ulat sutra naga bertanduk emas keluar dari menara ilusi. Ketiganya muncul dengan ekspresi terkejut saat melihat pemandangan mengerikan di sekitar mereka. Namun mereka segera memahami tugas yang diberikan. Dengan perlindungan penuh dari Ye Yunfei, mereka mulai menjelajahi markas lembah Zidan. Sebagai kekuatan yang berfokus pada alkimia, lembah Zidan memiliki kebun obat yang sangat luas dan gudang penyimpanan yang dipenuhi berbagai tanaman langka. Hu Miao dan dua rekannya mulai mengumpulkan semua ramuan yang mereka temukan. Karung demi karung tanaman obat. Akar spiritual. Buah-buah langka. Daun-daun berharga. Semuanya dilemparkan ke dalam tungku raksasa. Bahan-bahan tersebut terus bertambah tanpa henti. Tungku raksasa itu kini benar-benar menyerupai kuali alkimia terbesar yang pernah ada. Melihat semua itu, Wang Sheng hampir meledak karena amarah. Di tengah serangan ratusan rantai api yang membuatnya kewalahan, ia menyadari bahwa Ye Yunfei benar-benar berniat memurnikan seluruh lembah Zidan menjadi pil. Rasa marah dan takut bercampur menjadi satu. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Dalam pandangannya, semua ini adalah akibat dari pilihan yang dibuat oleh lembah Zidan sendiri. Ia datang untuk menuntut kembali warisan sekte Ziwei. Tetapi yang ia terima hanyalah permusuhan, pengkhianatan, dan upaya pembunuhan. Karena itu ia tidak merasa perlu menunjukkan belas kasihan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anggota lembah Zidan kehilangan harapan. Penderitaan akibat kobaran api menjadi semakin tak tertahankan. Akhirnya seseorang runtuh. Seorang alkemis mulai memohon ampun kepada Ye Yunfei. Ia menyatakan kesediaannya bergabung dengan sekte Ziwei demi menyelamatkan nyawanya. Penguasa lembah murka melihat pemandangan itu.
Namun penderitaan yang dirasakan para korban jauh lebih besar daripada rasa takut mereka kepada para petinggi. Tak lama kemudian, lebih banyak orang mulai menyerah. Satu demi satu alkemis berlutut. Mereka memohon ampun. Mereka bersedia tunduk. Mereka bersedia mengakui sekte Ziwei. Bahkan beberapa ahli alam laut surgawi ikut berlutut. Mereka tidak peduli lagi pada harga diri ataupun status. Mereka hanya ingin hidup. Adegan itu membuat para petinggi lembah Zidan gemetar karena marah. Mereka tidak pernah membayangkan orang-orang yang selama ini mereka pimpin akan runtuh begitu cepat. Namun di tengah keputusasaan tersebut, kenyataan tidak dapat disangkal. Tungku raksasa terus menyala. Api terus membakar. Rantai-rantai hukum terus memburu mangsanya. Dan seluruh lembah Zidan perlahan-lahan tenggelam ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Langit di atas lembah Pil Ungu telah berubah menjadi lautan api yang menyesakkan. Di dalam tungku raksasa yang diciptakan Ye Yunfei dari esensi 5 elemen, 3 urat api bumi, hukum langit dan bumi, serta 4 jenis api aneh, para anggota lembah Zidan terus berjuang melawan panas yang semakin mengerikan. Tubuh mereka bermandikan keringat, kulit memerah, dan energi spiritual mereka terkuras sedikit demi sedikit. Rantai-rantai api yang lahir dari hukum dunia terus menari di dalam tungku, memburu siapa saja yang mencoba melawan. Di tengah suasana penuh keputusasaan itu, Wang Sheng Laozu diliputi amarah yang luar biasa. Dalam kemarahannya, Wang Sheng berusaha memaksa semua orang untuk tetap setia kepada lembah Pil Ungu. Ia mengancam bahwa siapapun yang berani menyerah akan dihukum mati. Namun ancaman itu tidak lagi memiliki kekuatan seperti dahulu. Di hadapan kematian yang semakin dekat, banyak orang memilih mempertahankan hidup mereka daripada mempertahankan harga diri yang tidak lagi berguna. Satu demi satu anggota lembah Pil Ungu yang terjebak di dalam tungku mulai menyatakan keinginan untuk hidup. Mereka mengakui bahwa lembah Pil Ungu sudah berada di ambang kehancuran dan tidak ingin ikut terkubur bersama sekte tersebut. Kata-kata itu membuat tubuh Wang Sheng gemetar karena marah. Sebagai leluhur yang selama ini dihormati, ia tidak pernah membayangkan akan melihat para murid dan tetua sektenya sendiri kehilangan semangat juang dan memilih memohon belas kasihan kepada musuh. Sementara itu, semakin banyak orang berlutut di hadapan Ye Yunfei. Mereka memohon agar nyawa mereka diselamatkan. Dalam situasi seperti itu, hanya sedikit orang yang mampu mempertahankan keyakinan mereka. Semua orang memahami satu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Bahkan Wang Sheng Laozu yang merupakan pilar tertinggi lembah Pil Ungu telah terperangkap tanpa mampu keluar. Jika leluhur mereka saja tidak mampu membalikan keadaan, maka harapan untuk menang nyaris tidak ada. Rasa putus asa mulai menyelimuti seluruh petinggi lembah Zidan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana warisan yang telah berdiri selama bertahun-tahun perlahan runtuh. Penguasa lembah memandang pemandangan mengerikan di sekelilingnya dengan wajah pucat. Di hadapannya, para anggota sekte terus berubah menjadi bola api dan terbakar menjadi abu. Jeritan kesakitan bergema tanpa henti, sementara tungku raksasa itu terus menyala semakin ganas. Di tengah kekacauan itu, seorang tetua biasa bernama Zuo Ping yang tubuhnya sudah terbakar tidak sanggup lagi bertahan. Ia berlari menuju Ye Yunfei dan berlutut di hadapannya. Dengan penuh ketakutan dan keputusasaan, ia menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Ye Yunfei. Ia mengakui bahwa dirinya hanya bergabung dengan lembah Zidan sekitar 100 tahun lalu dan tidak pernah ikut dalam pengkhianatan terhadap sekte Ziwei. Ia tidak ingin mati karena kesalahan orang lain. Ye Yunfei memandang Zuo Ping dengan tenang. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia memutuskan menerima tetua itu. Selain ingin menguji teknik rahasia benang jiwa boneka, Ye Yunfei juga melihat bahwa Zuo Ping adalah seorang ahli alam laut surgawi tingkat menengah sekaligus alkemis tingkat 6 yang memiliki fondasi cukup baik. Atas perintah Ye Yunfei, Zuo Ping membuka lautan jiwanya tanpa perlawanan. Benang jiwa boneka segera memasuki lautan jiwanya dan mulai melilit tubuh jiwanya sedikit demi sedikit. Zuo Ping merasakan sensasi aneh ketika jiwanya dibungkus oleh energi yang tidak dapat ia lawan. Wajahnya menjadi pucat, tetapi ia tidak berani melawan. Beberapa saat kemudian, proses itu selesai. Benang jiwa boneka telah sepenuhnya menguasai tubuh jiwanya. Ketika Zuo Ping kembali membuka mata, tatapannya terhadap Ye Yunfei telah berubah sepenuhnya. Dari lubuk hatinya muncul rasa hormat dan kepatuhan yang tidak dapat ditolak. Ia segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei sebagai tuannya.
Ye Yunfei lalu memadamkan api yang membakar tubuh Zuoping hanya dengan satu gerakan jari. Setelah itu ia memberinya sebuah pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Zuoping menerimanya dengan penuh hormat dan segera menelannya. Pemandangan itu membuat penguasa lembah semakin marah. Namun kemarahannya tidak lagi mampu mengubah keadaan. Melihat Zuoping berhasil selamat, para petinggi lainnya mulai kehilangan kendali atas keteguhan hati mereka. Satu demi satu tetua dan pejabat tinggi berlari menuju Ye Yunfei untuk memohon belas kasihan. Beberapa di antara mereka sudah hampir berubah menjadi bara api hidup. Tubuh mereka dipenuhi luka bakar dan wajah mereka penuh ketakutan. Saat itu suhu di dalam tungku telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Wang Sheng Laozu yang berada di alam surgawi mulai berkeringat deras. Kulitnya memerah dan napasnya menjadi berat. Jika seorang ahli sekuat dirinya saja berada dalam kondisi seperti itu, maka keadaan para anggota lainnya jauh lebih buruk. Para petinggi terus menelan berbagai pil untuk mempertahankan hidup. Namun pil-pil itu hanya mampu memperlambat kematian mereka. Di sisi lain, anggota biasa lembah pil ungu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuh mereka sendiri terbakar perlahan sebelum berubah menjadi abu. Dalam waktu yang tidak lama, hampir sepertiga populasi lembah pil ungu telah lenyap di dalam kobaran api. Jeritan putus asa memenuhi seluruh tungku. Wang Sheng Laozu akhirnya merasakan kesedihan yang sangat dalam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa lembah pil ungu benar-benar berada di ambang kehancuran. Semakin banyak petinggi yang datang memohon belas kasihan. Bahkan beberapa tetua penting yang selama ini memiliki kedudukan tinggi pun berlutut di hadapan Ye Yunfei. Mereka tahu bahwa jika terus bertahan, yang menanti hanyalah kematian. Melihat mereka semua berlutut, Ye Yunfei bertanya dengan tenang apakah mereka benar-benar bersedia tunduk kepadanya. Para petinggi itu segera mengangguk tanpa ragu. Tidak ada lagi kebanggaan atau harga diri yang tersisa. Yang ada hanyalah keinginan untuk bertahan hidup. Ye Yunfei kemudian memilih 9 pejabat tinggi terkuat dan memerintahkan mereka membuka lautan jiwa. Kesembilan orang itu menyetujui perintah tersebut tanpa keberatan. Dalam keadaan seperti sekarang, mereka tidak memiliki pilihan lain. Namun sebelum proses itu dimulai, penguasa lembah tiba-tiba berbicara. Semua perhatian langsung tertuju kepadanya. Setelah menyaksikan kehancuran yang terjadi di sekelilingnya, ia akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memohon agar Ye Yunfei menyelamatkan lembah pil ungu. Sebagai gantinya, seluruh lembah pil ungu bersedia tunduk dan mengikuti perintahnya. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, terutama Wang Sheng Laozu. Leluhur tua itu tidak dapat menerima kenyataan bahwa sektenya harus menyerah kepada seorang pemuda. Namun penguasa lembah memiliki pandangan yang berbeda. Ia mengingat kembali sejarah yang selama ini tersimpan dalam warisan sekte. Menurut wasiat guru lembah pertama, pemisahan diri dari sekte Ziwei dahulu bukanlah murni pengkhianatan. Saat itu terjadi perebutan kekuasaan besar di dalam sekte Ziwei sehingga para alkemis Balai Pil memilih pergi dan mendirikan lembah Zidan. Lebih jauh lagi, guru lembah pertama juga pernah meninggalkan pesan bahwa jika suatu hari sekte Ziwei bangkit kembali, maka lembah Zidan dapat kembali menjadi bagian dari sekte tersebut dan sekali lagi berfungsi sebagai Balai Pil. Penguasa lembah memandang Ye Yunfei dengan serius. Menurutnya, kemunculan Su Fei, identitas yang digunakan Ye Yunfei, merupakan tanda bahwa sekte Ziwei memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ia mulai percaya bahwa mungkin inilah saat yang tepat bagi lembah pil ungu untuk kembali ke asalnya. Wang Sheng terdiam setelah mendengar penjelasan itu. Ia tidak dapat menyangkal bahwa kemampuan yang diperlihatkan Ye Yunfei telah sepenuhnya melampaui seluruh lembah pil ungu. Namun kesombongan dan kebenciannya terlalu dalam untuk menerima kenyataan tersebut. Ia memilih jalan terakhir. Dengan kemarahan yang membara, Wang Sheng menerjang ke arah Ye Yunfei, berniat membunuhnya meskipun harus mengorbankan segalanya. Ye Yunfei tetap tenang. Dengan satu gerakan jari, ribuan rantai api merah menyala muncul dari segala arah. Rantai-rantai itu menyerbu Wang Sheng bagaikan ular naga yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, 4 lautan api yang dibentuk oleh 4 nyala api berbeda menelan tubuhnya sepenuhnya. Wang Sheng berusaha melawan, tetapi semuanya sia-sia. Rantai-rantai api menembus tubuhnya, mengikatnya erat, dan membuatnya tidak mampu bergerak sedikit pun. Jeritan kesakitan memenuhi ruang tungku. Melihat keadaan itu,
Penguasa lembah kembali memohon kepada Ye Yunfei agar menunjukkan belas kasihan. Namun Ye Yunfei menolak. Menurutnya, Wang Sheng telah mempraktikkan teknik alkimia jahat dari sekolah apoteker Yin Xiao. Pikirannya telah rusak dan keberadaannya hanya akan membawa bencana. Tak lama kemudian, ribuan rantai api berputar bersamaan dan mencabik-cabik tubuh Wang Sheng hingga hancur menjadi debu. Yang tersisa hanyalah benih api suram yang memancarkan aura menyeramkan. Dari dalam api itu terus muncul wajah-wajah berdarah yang melolong penuh penderitaan, memperlihatkan betapa banyak nyawa yang telah dikorbankan Wang Sheng untuk mempraktikkan teknik alkimia jahat tersebut. Pemandangan itu akhirnya membuktikan tuduhan Ye Yunfei. Semua alkemis lembah pil ungu kini memahami bahwa Wang Sheng memang telah mempraktikkan teknik terlarang dari aliran apoteker Yin Xiao. Karena itu tidak seorang pun berani membela atau menghentikan Ye Yunfei. Di dunia alkimia benua Hongmeng, siapapun yang mempraktikkan teknik tersebut dianggap musuh bersama yang wajib dimusnahkan. Ye Yunfei kemudian mengendalikan ratusan rantai api untuk memurnikan benih api suram itu hingga lenyap sepenuhnya. Tidak ada lagi jejak Wang Sheng yang tersisa. Setelah kematian leluhur mereka, penguasa lembah kembali menyatakan kesediaan lembah Zidan untuk tunduk dan kembali ke bawah panji sekte Ziwei. Kali ini tidak ada lagi penolakan. Ye Yunfei menatap seluruh orang yang tersisa di dalam tungku. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia akhirnya mengangguk menerima penyerahan mereka. Namun sebagai syarat, mereka harus membuka lautan jiwa masing-masing dan menerima kendalinya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.